Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagi Pratama Yuda. NIM saya 20132211003. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu minat berbagai kalangan dengan beragam profesi terhadap penguasaan public speaking terus meningkat. Oke, sebelum itu saya mau menjelaskan tentang public speaking. Public speaking sendiri adalah soft skill yang digunakan untuk membangun keterlibatan atau audiensi saat berkomunikasi di depan umum. Hal itu berlaku di depan orang-orang dikenal ataupun belum dikenal sama sekali. Nah, pada dasarnya manfaat public speaking adalah supaya percaya diri dan dalam menyampaikan informasi atau ide kepada semua orang. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa public speaking sendiri adalah kemampuan untuk membuat orang percaya diri untuk berbicara di depan umum, berbicara pada orang, untuk menyampaikan ide atau gagasannya. Oke, di sini terhadap penguasaan, di sini minat berbagai kalangan dengan beragam profesi terhadap penguasaan public speaking terus meningkat. Ya, karena di era zaman seperti sekarang itu public speaking itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari juga, untuk pekerjaan kita juga. Karena apa? Setiap kegiatan yang kita lakukan itu pasti ada yang namanya public speaking. Semisal kita bertemu waktu kita berangkat kemana kerja atau main, kan pasti ketemu sama tetangga atau saudara kita di jalan atau di mana. Nah, di situ sendiri itu kita secara tidak langsung kita sudah melakukan public speaking, yang dimana kita public speaking tersebut menyesuaikan dengan orang yang kita temui. Misal kita ketemu sama orang yang lebih tua dari kita, berarti kita menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Jawa yang halus. Kemudian semisal kita bertemu teman seangkatan kita, ya kayak teman lama kita, teman SMP atau SMK gitu, kita menggunakan bahasa biasa saja, kayak omongan biasa gitu aja, jadi bisa menyesuaikan. Nah, kemudian penjelasan pentingnya penguasaan public speaking dalam kehidupan sehari-hari, ya itu tadi, public speaking sendiri untuk kegiatan sehari-hari itu sangat penting. Karena apa? Di public speaking sendiri itu pasti banyak manfaatnya di kehidupan kita selanjutnya. Semisal kayak kita mau bekerja itu kan pasti ada yang namanya interview. Nah, di interview sendiri itu kemampuan public speaking kita tuh kemampuan public speaking kita itu dilatih atau dites sama orang. Jadi kayak memperkenalkan diri, terus pengalamannya apa aja, terus alasannya kenapa kamu ngelamar di sini. Nah, di situ kenapa pentingnya public speaking. Nah, public speaking sendiri itu dapat kayak hampir semua pekerjaan sekarang itu membutuhkan yang namanya public speaking. Nah, di sini public speaking dalam kehidupan sehari-hari itu sangat bermanfaat sekali. Dan kemudian jelaskan juga mengapa Anda juga perlu untuk menguasai public speaking. Nah, kan saya perlu menguasai public speaking karena saya ingin bekerja di industri kreatif. Nah, di industri kreatif sendiri itu kan kita pasti nantinya akan bertemu dengan banyak orang, ya, entah itu dari klien, entah itu teman kita sendiri atau tim kita sendiri. Nah, yang namanya di industri kreatif kan kita selalu bekerja sama dengan anggota tim yang lain. Semisal saya jadi videographer, kemudian ada teman saya yang bagian desain atau bagian editing. Nah, di situ kan udah ada kerjasama terjalin di situ, ya. Dan di situ public speaking itu pasti sangat diperlukan. Karena apa? Public speaking sendiri, kemampuan public speaking saya itu kurang untuk berbicara di depan banyak orang. Nah, itulah mengapa saya membutuhkan kemampuan public speaking yang bagus lagi. Karena apa? Saya sendiri itu kurang untuk menyampaikan sebuah informasi dengan baik dan benar, dan saya juga kadang ngomongnya suka belibet. Nah, dan public speaking sendiri juga dalam pekerjaan saya sekarang ini juga sangat berfungsi banget dan sangat berguna sekali
karena saya kan sering dokumentasi di luar dan bertemu banyak orang, dan di situ saya kadang juga mengarahkan orangnya untuk bisa untuk bisa memberikan kayak sambutan-sambutan gitu, kayak wawancara-wawancara gitu untuk klien saya untuk klien yang di tempat saya bekerja. Nah, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagi Pratama Yuda dari Universitas Bhayangkara. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu protokol kesehatan COVID-19 serta apa itu protokol kesehatan 5M untuk pencegahan COVID-19. Oke, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang sudah tahu apa itu protokol kesehatan. Mungkin dengar dari internet atau dengar dari radio atau mungkin dari media televisi. Mungkin ada yang tahu? Oke, saya jelaskan. Protokol kesehatan di sini merupakan upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Nah, di era pandemi saat ini, protokol kesehatan itu harus kita patuhi dengan baik dan harus kita pahami. Karena apa? Dengan adanya protokol kesehatan ini, kita dapat menjaga diri kita, terutama keluarga kita dan teman-teman kita dan orang-orang terdekat kita, agar tidak terjangkit penyakit COVID-19. Nah, COVID-19 sendiri ini penularannya melalui media udara atau air liur atau air waktu bersin, atau bisa disebut juga dengan airborne. Jadi penularan COVID-19 ini juga bisa lewat sejumlah sentuhan di tangan. Misal tangan kita tidak sengaja memegang kursi di tempat yang ramai atau memegang sesuatu yang kita melihatnya itu bersih, tetapi di situ kita tidak tahu bahwa ada virus COVID-19 di situ. Nah, waktu ketika kita memegang tangan kita memegang di kursinya itu, kan otomatis kan virusnya itu nempel di tangan, dan waktu nempel di tangan tuh tiba-tiba kita waktu pulang ke rumah salim kepada ayah ibu atau kakek nenek kita, itu virusnya itu bisa menyebar lewat sentuhan juga. Jadi seperti ini. Dan kemudian misal virus COVID-19 itu juga bisa menyebar melalui yang namanya lewat media mata. Jadi misalnya tangan kita kan bisa lama tadi kan kita nggak tahu itu ada virus atau enggak. Jadi tiba-tiba kita itu bisa mengucek mata gini atau lewat hidung gini, nah itu virusnya bisa masuk. Nah, dengan adanya protokol kesehatan ini, kita bisa lebih menjaga diri kita dengan baik, menjaga kesehatan keluarga kita dengan baik, dan terutama agar tidak terjangkit COVID-19. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang apa itu protokol. Sebelum ke itu saya menjelaskan manfaatnya ya. Jadi manfaatnya dari protokol kesehatan itu adalah manfaat atau tujuan itu agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Nah, itu manfaat dari adanya protokol kesehatan ini. Nah, kemudian dengan adanya protokol kesehatan ini, kita itu bisa lebih menjaga diri kita dan bisa menjaga diri kita dari virus-virus, dari segala penyakit. Nah, jadi protokol kesehatan ini bukan hanya ditujukan untuk penyakit COVID-19 saja, jadi bisa untuk virus-virus yang lain. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang apa itu protokol kesehatan 5M. Nah, di protokol kesehatan 5M sendiri ini ada singkatannya, yaitu 5M itu pertama mencuci tangan, kedua menjaga jarak, ketiga memakai masker, keempat menjauhi kerumunan, kelima mengurangi mobilitas. Yang pertama mencuci tangan. Nah, di sini kita mencuci tangan bukan hanya sekedar mencuci tangan. Di sini kita mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir ya. Kenapa di air yang mengalir? Karena waktu kita mencuci tangan di air yang tidak mengalir itu
virus-virus atau kuman-kumannya tetap ada di lubang air itu. Jadi tidak langsung langsung menuju ke got gitu. Jadi mencuci tangan pakai sabun itu, mencuci tangan sesuai dengan protokol 5M ini juga ada caranya, yaitu pertama kita basahi tangan dulu, kemudian ambil sabun, setelah itu mencuci. Oh ya teman-teman, mencuci tangan ini itu minimal 20 detik ya. Jadi pertama setelah ambil sabun kita ini mencuci tangan seperti ini. Kemudian setelah selesai ke punggung tangan ini, kemudian ke sela-sela jari seperti ini, terus gantian. Setelah itu di ini jempol ini diputar gini ke dalam gini. Selanjutnya juga sama. Kemudian setelah selesai kayak gini, ujung ini diputar kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Juga 1, 2, 3. Nah setelah itu langkah-langkahnya semuanya selesai, kita langsung cuci tangan dengan air yang hangat lagi. Kemudian mencuci tangan itu juga bukan sebelum kita makan, tapi untuk di masa pandemi ini mencuci tangan itu sudah menjadi hal yang wajib untuk kita, walaupun walaupun kita dari luar atau dari manapun, sebelum kita masuk rumah usahakan cuci tangan. Oke, mencuci tangan sendiri dapat membunuh virus atau kuman-kuman. Gunakan sabun air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Nah, dengan sabun sendiri udah miliki nah, di sini juga udah banyak sabun-sabun yang sudah memiliki kekuatan untuk membunuh virus-virus sebanyak 60%. Nah, jadi nggak usah khawatir lagi sama merek sabun apapun, itu juga bisa membunuh virus. Kemudian memakai masker. Nah, memakai masker sendiri ini juga menjadi hal yang penting di era pandemi seperti ini, apalagi untuk penerapan protokol kesehatan COVID-19. Masker sendiri dipakai saat kita keluar rumah atau saat kita sedang sakit. Misal kita mau keluar kemana, walaupun tempatnya dekat, walaupun ke depan gang atau kita hanya pergi ke gang sebelah atau kemana, kita harus diwajibkan memakai masker. Karena apa? Karena di udara itu kita nggak tahu apakah ada virus COVID-19 apa tidak. Jadi untuk menjaga kesehatan kita wajib memakai masker. Oke, di sini memakai masker itu juga ada tata caranya ya teman-teman. Jadi semisal kita itu mau pakai masker yang medis ya. Masker medis kan ada bentuknya kayak gini. Nah, jadi kita itu makainya usahakan itu yang ada bentuknya gini tuh dihadapkan ke bawah. Nah, ke bawah gini. Karena apa? Kan kalau ini kebalik, nah kayak gini. Misal kayak gini nih. Nah, ini kan kayak gini, kalau ini dibuka gini kan masih ada kayak cekungan-cekungan gini ya. Nah, di sini tuh nanti bisa kayak banyak debu-debu atau virus-virus yang menempel di sini lebih banyak dibandingkan yang kayak gini. Nah, kemudian jika kita merasa memakai masker kurang aman atau masih merasa kurang, bisa tambahkan dengan tisu. Jadi misal nih ini masker, kemudian kita ingin menambahkan tisu juga. Jadi setelah buka masker, sebelum ini kasih tisu dulu kayak gini yang dipakai. Nah kayak gini, kurang lebih kayak gini teman-teman. Nah, jadi dengan adanya tisu ini kita juga bisa mencegah, menyaring debu-debu yang masuk melalui masker ini. Mungkin debu-debu yang lebih kecil dari lubang masker yang di sini. Oke, kemudian menjaga jarak. Menjaga jarak ini sangat dianjurkan ya oleh pemerintah, apalagi saat pandemi seperti ini. Karena apa? Jika kita tidak menjaga jarak dengan orang lain atau menjaga jarak dengan orang yang tidak kita kenal dan juga orang yang kita kenal, semisal teman kita yang rumahnya di daerah Sidoarjo, kita dari Surabaya, nggak usah deh, misalnya kita ke warung, terus ada orang beli, kita juga beli, diusahakan jarak kita itu 1 meter atau selengan gini, segini. Nah, dengan menjaga jarak seperti itu bisa mengurangi penularan COVID-19. Kan kita juga nggak tahu sih orang itu atau bajunya itu kena
ada virus COVID-19 nya, kita juga nggak tahu. Jadi biar lebih amannya kita menjaga jarak segitu. Oke, kemudian menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan sendiri ini, semisal kita pergi ke tempat ramai, misalnya tapi teman-teman, pergi ke tempat ramainya ini bukan untuk bersenang-senang aja, tapi kayak membeli bahan pokok, bahan-bahan buat kebutuhan sehari-hari. Misal kita pergi ke pasar atau pergi ke pusat perbelanjaan buat beli sembako, kan di situ kan pasti banyak kerumunan tuh. Nah, itu usahakan bisa menjauhi kerumunan itu sejauh mungkin. Maksudnya nggak sejauh mungkin bisa menjaga diri sendiri untuk menjauhi kerumunan. Misal banyak kerumunan di sebelah sana, kita nunggunya agak lebih jauh sedikit agar kita bisa menjaga diri kita dari penularan COVID-19. Oke, kemudian mengurangi mobilitas. Mobilitas sendiri ini adalah mengurangi kita untuk bepergian jarak jauh. Misalnya kita mau pergi ke rumah saudara kita yang di Sidoarjo. Nah, itu selama pandemi ini coba kita kurangi dulu. Nah, gunanya mengurangi mobilitas ini juga kita bisa menjaga keluarga kita, menjaga saudara kita agar tidak tertular COVID-19. Kan selama perjalanan itu kita juga nggak tahu kan ada virus yang menempel atau tidak. Jadi lebih baiknya kita mengurangi mobilitas dan tetap berada di rumah untuk menjaga kesehatan masing-masing. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagi Pratama Yuda, NIM saya 2013221003. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik, saya prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana pendapatmu tentang perkuliahan yang dilakukan secara online? Menurut saya, pembelajaran secara online yang saya alami saat ini, saya sendiri tuh kurang tahu fasilitas kampus, Pak. Jadi itu saya tidak tahu di kampus itu kayak apa, di kampus itu fasilitasnya ada apa aja. Ya mungkin saya tahu beberapa aja, mungkin nggak keseluruhan, Pak. Jadi saya kurang tahu itu. Kemudian saya juga itu kurang tahu kegiatan di kampus itu ada apa aja. Jadi semisalkan kita cuma tahunya itu lewat mungkin ya poster-poster dari anak UKM itu, tapi nggak bisa lihat langsung gitu, Pak. Jadi kayak kurang mengena gitu, Pak. Kemudian saya tidak bisa menikmati fasilitas kampus yang ada. Nah, kan di Ubara itu kelihatannya besar banget gitu, Pak, fakultas kampusnya. Dan kemudian saya mikir pasti fasilitasnya pasti banyak kan. Saya juga ingin menikmati fasilitas kampus juga, Pak. Oke, kemudian kelebihan kekurangan dari daring. Di sini untuk pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kelebihannya. Yang pertama itu dapat mengefisiensi waktu. Nah, di sini saya sendiri kan seorang pekerja, Pak, ya. Kan saya berangkat pagi, pulang sore. Nah, di sini kan kalau misalnya saya pulang sore itu saya sampai rumah itu bisa istirahat sebentar gitu, Pak. Bisa makan dulu, bisa mandi dulu atau ngecas HP dulu. Kan jadi selama pembelajaran online ini bisa membantu banget gitu, Pak, untuk mengistirahatkan badan saya setelah bekerja dan kemudian bisa mengikuti kelas online dengan baik. Jadi saya bisa mengefisiensi waktu di pembelajaran online ini, Pak. Kemudian yang kedua itu tiba-tiba saya waktu mau pulang kerja ada lemburan kerja, Pak. Nah, jadi saat lembur itu saya juga bisa mengikuti proses pembelajaran, Pak. Jadi saya bisa mengerjakan pekerjaan saya juga bisa mendengarkan dosen menjelaskan materi-materinya juga, Pak. Jadi bisa membantu juga sih, Pak. Ya mungkin kadang juga ada sih yang lembur yang nggak bisa disambi kelas, tapi saya usahakan bisa ikut kelas, Pak, karena kan kapan lagi bisa kerja sama ikut kuliah bareng gitu, Pak. Jadi bisa membantu banget gitu, Pak, untuk online. Kemudian dapat menghemat biaya pengeluaran, Pak. Jadi kan kalau online ini kan mungkin kan pengeluarannya saya itu mungkin kebanyakan di kuota ya, Pak, ya. Di kuota mungkin 1 bulan habis 100.000 atau berapa. Kalau misalnya
offline itu kan saya juga butuh biaya tambahan kayak beli bensin, terus kayak tiba-tiba lapar beli makan gitu Pak. Jadi kan bisa menghemat pengeluaran di situ juga. Kemudian kekurangannya itu saya terkendala biasanya sama koneksi Pak. Jadi waktu misal saya pulang telat kerja itu saya jadi nyari sinyal dulu buat bisa ikut kelas Pak. Jadi kadang itu kupu-kupu dan nyalain data tapi kok belum ada koneksi, jadi saya nyari koneksi dulu ke depan buat nyari koneksi, udah dapet baru bisa masuk kelas. Kemudian kadang juga itu saya kurang paham sama materi yang diberikan dosen Pak waktu pembelajaran online. Jadi waktu pembelajaran online itu kadang dosen kan ada yang share screen PPT-nya sama menjelaskan, dan ada juga yang cuman on cam aja tanpa ada PPT-nya langsung materi gitu Pak. Jadi saya agak kurang paham gitu Pak sama materi yang disampaikan jika pembelajaran online-nya kayak gitu. Tapi ya kadang paham kadang enggak gitu Pak, tapi banyak yang enggaknya Pak. Kemudian saya juga kurang berinteraksi sama teman-teman. Jadi kan interaksi saya selama ini kan lewat grup gitu aja Pak. Jadi kan kita nggak bisa tahu anaknya tuh kayak gimana, ekspresi apa, kayak teman saya itu kayak gimana sih modelnya, aslinya kayak gimana, kan saya cuma taunya saat online aja Pak. Kemudian itu tiba-tiba di tengah perkuliahan ada kendala tentang device, tiba-tiba kayak baterainya habis, atau mungkin kayak kadang error juga kan Pak, mungkin seharian dipakai kerja juga, dan juga itu kadang kayak jaringannya error. Nah itu Pak kendalanya waktu pembelajaran online. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.